Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Budaya, welcome to my podcast. Kembali lagi bersama aku Yasmin Safa. Bagi yang belum kenal nih, perkenalkan nama aku Yasmin Safa Nadia. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, and always in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengenai kondisi COVID, sudah hampir 1 tahun ya kita dalam keadaan bersusah. Mereka, para saudara kita, telah berpulang karena terpapar virus yang baru diketahui ini dan juga baru ditemukannya vaksin untuk mencegah virus COVID-19 ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Harapannya begitu ya. Amin. Oke, untuk menemani aktivitas kalian di pagi yang cukup mendung ya hari ini, biar nggak dikelilingi dengan hal-hal kemalasan, biasanya mager ya, alias males gerak. Mau ambil minum aja rasanya kayak berjalan sampai 500 meter dari kamar ya. Rasanya pengen seharian aja di dalam kamar sambil main HP, ya nggak? Baiklah, biar nggak ngantuk dan bosen nih, kita akan diskusi. Ngobrol-ngobrol santai seputar budaya lokal di Indonesia. Kalau dilihat dari segi budaya, Indonesia itu kaya sekali ya. Mulai dari kesenian daerah, adat istiadat, tradisi, alat musik, pakaian tradisional, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak lagi deh ya budaya lokal di Indonesia. Bahkan mulai dari Sabang sampai Merauke, bayangan tuh ya. Nah, ngomongin budaya nih, pasti kaitannya dengan zaman dulu. Jadi apa sih sebenarnya budaya itu? Menurut seorang ahli yaitu Kunchoro-Ningrat, budaya adalah sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia yang dalam kehidupannya bermasyarakat. Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya itu adalah suatu kegiatan atau bisa juga suatu kebiasaan yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Jadi budaya itu merupakan pola hidup ya, pola hidup yang menyeluruh, dan budaya ini memiliki sifat yang abstrak. Dalam artian sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan kita serta meliputi sebuah ide yang ada dalam pikiran manusia. Berdiskusi tentang budaya ini masih general ya, masih umum. Seperti yang aku katakan tadi di awal, budaya itu artinya luas. Maka kali ini kita akan mengambil topik yaitu bahasa. Emang ada hubungannya ya antara bahasa dengan budaya? Ya ada dong. Bahasa itu termasuk ke dalam unsur kebudayaan. Bahasa itu ciri khas suatu daerah dan menjadi kebiasaan yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan. Oke, banyak nih ya permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan bahasa. Kayak apa nih contohnya? Ya, salah satunya adalah kesalahan dalam penggunaan bahasa. Oke, kita bahas mulai pengertiannya dulu nih ya. Menurut Mary Finocchiaro dalam Brown, bahasa adalah sistem simbol vokal yang sewenang-wenang memungkinkan seluruh orang dalam kebiasaan tertentu atau orang beda yang sudah mempelajari sistem kebiasaan itu guna berkomunikasi atau berinteraksi. Jadi pada intinya, biar mudah dipahami ya, bahasa adalah kemampuan bagaimana kita dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan tujuan untuk menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasan maupun perasaan kita kepada orang lain. Oke, langsung aja ya menuju di daerah Pulau Jawa. Terkait bahasa pasti ada tingkatannya. Terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, pasti mengenal bahasa mulai dari tingkatan rendah sampai tingkatan paling tinggi. Atau bisa juga disebut unggah-ungguh. Pasti kalian pernah dengar ya. Yang pertama, bahasa yang paling dasar. Bahasa ini hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih muda atau orang yang kedudukan sejajar dengan kita. Nah, dalam bahasa Jawa disebut dengan basa ngoko lugu. Lalu yang kedua, ada bahasa yang kedudukannya berada di tengah-tengah. Bahasa ini diterapkan untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah akrab, tapi masih menjunjung tinggi rasa kesopanan dan rasa saling menghormati. Dalam bahasa Jawa disebut dengan basa ngoko alus, atau bisa juga basa krama madya. Lalu yang terakhir ada bahasa yang kedudukannya paling tinggi
atau dalam bahasa Jawa disebut dengan basa krama inggil. Nah, basa krama inggil ini digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang secara usia lebih tua ya, atau lebih tinggi kedudukannya, dan sesama teman yang belum dekat atau belum pernah ketemu ya. Nah, penggunaan 3 bahasa ini masih banyak mengalami kesalahan dalam pengucapan. Apalagi di kalangan para remaja Jawa yang seharusnya itu sudah diajarkan unggah-ungguh sejak dini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak nih kejadian para remaja sekarang itu lebih memilih berbincang kepada orang lain, ngobrol dengan orang lain itu menggunakan bahasa Indonesia. Ini menjadi cara ya untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa Jawa. Oke, nggak apa-apa nih, asalkan kita memiliki etika dan kesopanan kepada orang lain. Tapi di sisi lain harusnya kita malu dong. Kita harus berpikir global ya, berpikir luas. Sebagai orang asli Jawa, masa kalah saing sih sama orang luar negeri yang udah mahir dengan bahasa Jawa? Udah lancar banget sama 3 tingkatan bahasa itu. Aksara Jawa pun mereka udah hafal di luar kepala. Gimana nggak malu kan ya? Bahkan nih, banyak orang Eropa penasaran dengan budaya Jawa. Nah, saking penasarannya, mereka mendalami apapun yang berkaitan dengan budaya Jawa. Misalnya wayang. Kita aja, orang asli Jawa, apalagi remaja, nonton wayang aja seketika mata udah ngantuk, nggak paham sama jalan ceritanya. Mending tidur aja dah, mending main HP, iya nggak? Oke, nggak usah jauh-jauh deh. Ambil aja contoh kesalahan yang sering terjadi. Misal dalam berbahasa Jawa. Contoh ada remaja ya, yang ditanya sama orang yang lebih tua. Berarti kita sebagai remaja pakai bahasa yang kedudukannya paling atas ya, yaitu basa krama inggil. Misalnya, orang tua itu bertanya, "Wes mangan opo durung, Nduk?" Atau "Le, wes mangan opo durung, Le?" Lalu remaja itu menjawab, "Dereng, Pak," atau "Dereng, Bu. Kula wau dereng dahar." Dereng dahar. Nah, stop. Kita garis bawahi dulu nih, kata dahar. Dalam bahasa Ngoko atau basa Ngoko Lugu, berarti bahasa paling dasar ya. Makan itu dinamakan mangan. Lalu naik lagi nih ke tingkatan atas, yaitu basa krama madya. Mangan tadi diubah jadi nedha. Basa krama madya nedha. Lalu naik lagi ke tingkatan paling atas, atau basa krama inggil. Nedha menjadi dahar. Nah, kita nggak boleh membahasakan diri kita sendiri. Sadar nggak? Berarti gimana? Berarti seharusnya kula wau dereng maem. Kalau kata dahar itu ditujukan kepada orang yang lebih tua. Emang ya, kalau sedang berbicara dengan orang yang lebih tua itu harus sopan, harus pakai krama inggil. Tapi nggak semua pakai krama inggil. Contohnya kayak kasus tadi, membahasakan diri sendiri. Itu nggak boleh sebenarnya, dan ini sering banget terjadi. Belajar dari pengalaman itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Belajar bahasa Jawa sejak dini. Dunia persaingan semakin pesat ya. Cepat sekali dunia berkembang. Dan ini juga menjadi salah satu faktor lunturnya budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Apalagi Jawa yang sangat banyak diminati oleh orang-orang Eropa. Makin malu lagi mereka yang mahir bahasa Jawa, plus bahasa keseharian mereka bahasa Inggris. Sedangkan kita bahasa keseharian aja bahasa Jawa nggak bisa, apalagi bahasa mereka bahasa Inggris. So, ini menjadi kewajiban bagi para generasi penerus bangsa, seperti kita para remaja ya khususnya, untuk melestarikan budaya-budaya lokal. Nguri-nguri budaya Jawa. Kita juga harus meningkatkan kepekaan intelektual terhadap budaya-budaya setempat, agar tidak terkuasai dengan orang asing. Aji ning diri saka lati, aji ning raga saka busana. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung selama 10 menit. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap berkarya walau di rumah, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M, menjaga jarak,
menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, mencuci tangan, dan selalu ingat untuk memakai masker. Sampai jumpa, dadah!